Racikan berita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwot, saya Buyung Ishak. Di samping saya ada Jenderal Navo, di samping saya ada Bang Ismet. Kami coba berbincang-bincang tentang kepolisian. Karena pada saat ini kepolisian menjadi topik pembicaraan apa itu reformasi. Nah, ya, itu satu. Yang kedua, polisi sendiri bagaimana targetnya buat supaya republik ini bisa lebih baik, bisa tidak ada isu yang negatif. Mungkin yang ketiga nanti Bang Ahmed bisa ini. Silakan Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Boyong dan rekan kita dari UiWatch serta para pemirsa. Kita tahu bahwa rencana ke depan ini Presiden akan membentuk tim reformasi Polri. Sesuai dengan harapan masyarakat, menginginkan pemolisian yang humanis. Karena dirasakan dari publik menilai Polri terutama 10 tahun terakhir belum memberikan rasa keadilan dan pelayanan publik sesuai dengan pemolisian community atau democratic policing. Terhadap rencana itu, kita tahu bahwa Polri sudah membentuk tim dengan skep tanggal 17 September kemarin, tim transformasi reformasi. Kita persilakan Polri untuk menyusun strategi dari apa yang Polri rasakan supaya dapat menjadi masukan kepada tim reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden dengan melibatkan tokoh-tokoh nasional dari unsur politisi, akademisi, dan sebagainya. Dalam hal ini kami ingin menitipkan poin-poin yang kebetulan kami rasakan perlu diperbaiki karena kami pernah menjadi anggota Polri selama 35 tahun. Yang pertama yang kami rasakan, poin pertama adalah Polri itu seharusnya ke depan berfokus kepada tugas pokoknya sesuai dengan filosofi polisi secara universal, yaitu melindungi dan melayani. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Polri tahun 2002, tugas melayani, melindungi, mengayomi, dan menjaga Kamtimas adalah tugas pokok yang perlu dituntaskan, dilaksanakan secara tepat. Jangan lagi Polri ke depan nanti disibukkan dengan tugas-tugas lain yang justru mendapatkan hanya melahirkan polemik kontroversial dengan masyarakat. Contoh, jangan lagi Polri mau terlibat di dalam pengamanan tambang-tambang yang tersebar di Nusantara ini, apalagi tambang-tambang yang abu-abu. Abu-abu dalam hal perizinan, abu-abu dalam pembebasan tanahnya, masih bertumpu dengan hak ulayat rakyat. Ya, ada pihak-pihak yang merasa sudah punya sertifikat tanahnya terpaksa diambil menjadi areal tambang. Ini menyebabkan Polri selama ini kita terbentur dengan rakyat. Serahkan saja itu kepada kementerian, lembaga, institusi yang memang bertanggung jawab supaya mereka lebih profesional. Selama ini Polri banyak menangani hal-hal itu yang ujung-ujungnya hanya memposisikan Polri berhadap-hadapan dengan masyarakat, padahal itu akar masalah sumbernya bukan dari Polri. Kalau memang itu program pemerintah di kementerian lembaga tertentu, silakan saja dituntaskan. Kita Polri melaksanakan tugas pokok kita, melayani masyarakat, melindungi, mengayomi, dan menjaga keamanan ketertiban. Kalau misalnya ada permasalahan yang tumbuh lahir dari suatu program dengan masyarakat, silakan mereka punya PPNS di kementerian lembaga, punya unsur-unsur pengamanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Kalau terjadi konflik, sepanjang konflik itu penyampaian pendapat itu dijamin undang-undang. Ya. Polri mengamankannya, memfasilitasinya. Tapi kalau sudah menjurus kepada anarkis, tidak pidana pengerusakan, disitulah Polri dapat bertindak dengan peran sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat. Sesuai dengan eskalasi, Polri punya protap kok penanganannya. Di situ baru Polri tampil. Jangan lagi Polri kemudian menjadi security tambang, apalagi yang abu-abu. Apalagi di Banten kita dengar Polri dilibatkan dari awal untuk menjaga supaya program ini biarkan saja. Di Banten tuh PIK 2 Pak. PIK 2 itu. Karena saya lihat ada sekian ratus sertifikat rakyat yang punya sertifikat. Itu hak yang diberikan negara atas tanah. Betul. Biar diselesaikan dengan kementerian terkait. Ada BPN, ada kementerian itu. Silakan diselesaikan. Bukan jadi kayak Bukan kemudian dari awal Polri disuruh jadi pengamanan. Jadi berhadapan seolah-olah menempatkan Polri berhadapan-hadapan dengan masyarakat yang ingin menuntut hak-haknya. betul. Itu Pak. Inilah kecil demi kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi gunung. Puncak kekesalannya ditujukan kepada Polri seperti yang terjadi tanggal 25 atau 28 Agustus kemarin. Iya. Rugi kita Polri. Bertahun-tahun mencoba untuk memperbaiki marwah, rusak sehari akibat terakumulasinya berbagai permasalahan. Itu serahkan saja. Ya, tugas kita dalam hal ini menjaga keamanan ketertiban. Kalau mau demo, unjuk rasa, silakan dijamin undang-undang. Ya. Tapi manakala anarkis, apalagi ada perusuh, ada teroris, ada ini sekarang, itu tugas Polri baru untuk mengamankannya. Sekaligus memberi pelajaran kepada publik bahwa tata cara menyampaikan pendapat itu ada diatur oleh undang-undang. Tidak bisa kemudian belum berencana mau unjuk rasa tapi sudah bawa batu, sudah bawa kayu. Maksudnya untuk apa ini? Kalau mau unjuk rasa itu dengan mulut, dengan spanduk, bukan dengan kayu dan batu. Kemudian polisinya juga siap-siap bawa tameng, bawa pentungan. Ini mau unjuk rasa pengamanan atau mau perang berkelahi ini? Sehingga muncul ada provokator, trigger. Jadilah barang itu. Seperti kejadian. Jangan sampai tolong tanggal 28 Agustus kemarin terulang kembali. Kita semua sakit melihatnya. Itu pesan kami untuk tim siapapun yang akan ditunjuk nanti jadi tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Satu pesan untuk teman-teman adik-adik saya di Polri yang sekarang sedang berpikir untuk menyiapkan konsep apa yang diajukan Polri. Ingat, mendapat kewenangan besar itu memang katanya enak. Tetapi yang paling penting di situ juga akan mendapat konsekuensi tanggung jawab yang berat. Mampukah Polri menjadi pekerjaan umum menyelesaikan masalah semua yang berasal dari hulu dari pihak kementerian lain, lembaga lain? Di sana juga ada peran, silakan. Jadi jangan sampai Polri hanya menjadi tumpuan kekesalan publik yang belum tentu sumber masalahnya berasal dari kepentingan Polri. Oke, Pak Jenderal, saya pengen nanya dikit nih. Apakah dengan dibentuknya tim apa namanya itu? Tim reformasi. Tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Listio Sigit itu baik buat Polri dan baik buat bangsa kita. Menurut Pak Jenderal gimana? Saya melihat itu langkah yang tepat dilakukan oleh Polri menyiapkan tim internal untuk menyiapkan materi. Karena tim reformasi yang dibentuk Presiden yang akan datang pasti akan melibatkan Polri untuk mendengar bagaimana pendapat Polri sendiri. Maka Polri sekarang ini sedang bergumul untuk mencari suatu format
Ya. baik itu secara struktural, baik itu secara instrumental, baik itu secara kultural, bagaimana? Saudara-saudara, banyak hal yang di luar masalah itu yang menjadi komplain-komplain publik selama ini. Semuanya harus pakai uang, katanya berusaha sama polisi. Nah ini silakan tim transformasi reformasi membuat satu sistem supaya peluang-peluang itu tidak ada. Contoh, banyak orang bilang kalau di lalu lintas di perjalanan tilang itu bisa dibargain atau Ya dibargain di lobby lah. di lobby untuk supaya diselesaikan di lapangan dengan uang. Dan katanya banyak contoh-contoh seperti itu. Kalau ada asap pasti ada api. Berarti pernah ada kejadian seperti itu. Nah, Polri sekarang berpikir bagaimana supaya peluang itu hilang. Contohnya, saya potong dikit nih. Sekarang udah nggak ada loh. Saya nggak pernah lihat ada polisi di jalanan. Dulu sih ada. bentar Pak, Bapak jangan lihat hanya di Jakarta yang ada etle. Di luar sana tidak ada, belum ada kamera-kamera itu. Itu masih terjadi. Kita bicara bukan hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia. Nasional ya. Nasional. Tapi sistem bisa dibikin oleh Polri. Contohnya, terjunkan petugas dari Propam atau pengawasan yang mengawasi setiap tindakan anggota di lapangan. Apabila ada ditemukan itu, lakukan tindakan internal untuk menertibkan anggota. Jangan dibiarkan itu menggunung, sehingga peluang itu semakin sempit bila perlu hilang. Ya, tidak berani dia menjadi transaksional di lapangan. Penggunaan teknologi seperti etle di Jakarta, kamera CCTV itu sudah dilakukan oleh kepolisian negara asing di dunia lain sudah lama. You melanggar, tidak ada polisi yang menegur, tapi akhir bulan dikasih nih bukti fotonya Anda melanggar, Anda bayar. Itu bisa pakai buat pemasukan buat negara dan tidak menjadi bahan debatable antara publik dengan petugas kepolisian di lapangan. Tapi masyarakat juga kadang-kadang maaf nih salah, Pak. Begitu ada kesalahan dijegat polisi, ya saya sendiri ngalamin. Taruh di dalam kasih. Nah kan berarti ada ini nih. Kalau kita pengen berubah Pak, bukan hanya satu unsur yang kita rubah. Dua-duanya ya. Perlu juga pembelajaran bagi publik. Apa? Mari kita semua juga berubah untuk taat kepada hukum masyarakat dan tidak memberi peluang kepada polisi atau petugas di lapangan untuk dapatnya tergoda dengan transaksional. Teman-teman institusi kementerian lembaga lain, pemerintah daerah dan sebagainya, bantu juga polisi dengan memberikan kampanye kepada publik untuk patuh hukum. Jangan seperti pemandangan tiap hari kita lihat di Jakarta. Menerobos arus, melawan arus adalah pemandangan biasa yang terjadi dan dibiarkan. Kenapa polisinya tidak bertindak? Ini perubahan itu perlu dilakukan antara semua komponen, termasuk masyarakat. So, karena kita semua pingin Indonesia lebih baik ke depan. Oke, Bung Irfan. Ya, Ada yang ditanya? Pak Jenderal, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jenderal soal akan dibentuknya tim reformasi, kemudian polisi harus melaksanakan tupoksinya dengan benar. Nah, saya pikir dari penjelasan itu Pak Jenderal Napo ya sebagai polisi yang memiliki integritas sangat terganggu dengan situasi itu. Nah, tim reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden ini sesungguhnya merupakan ya secara jujur mungkin tamparan bagi tindakan-tindakan kepolisian yang selama ini image-nya kurang bagus di masyarakat. Nah, tim reformasi ini yang akan dibentuk oleh Presiden, apakah dalam pandangan Pak Jenderal itu betul-betul Presiden akan menata kepolisian ini agar menjadi sokoguru dalam persoalan pelayanan masyarakat dan penertiban, kan? Bukan menjadi sebuah institusi yang diperalat untuk kepentingan tertentu di dalam masyarakat. Ya, Pak, kita sepakat bahwa negara kita mengemban asas demokrasi.
Proses demokrasi sudah terjadi dilakukan di tahun lalu dan hasilnya sudah jelas. Tugas kita sebagai warga negara adalah untuk patuh dan loyal hasil pemilihan umum. Jadi kita semua harus percaya kepada pemimpin yang berencana untuk memperbaiki. Ini kan sejalan dengan kehendak rakyat untuk memiliki polisi yang lebih bagus. Jadi program ini harus kita dukung bersama. Rencana ini, silakan yang punya ide, punya latar belakang pengalaman, beramai-ramai memperkaya tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden agar nanti menghasilkan suatu bentuk Polri dengan pemolisian sesuai dengan cita-cita kita semua. Jadi itu perlu didukung. Nah sekarang ini salah satu masukan cara kita untuk menyampaikan. Siapapun yang akan terbentuk itu mungkin akan menjadi catatannya. Seperti saya bilang dulu, merubah polisi itu ada dua cara sebetulnya. Yang pertama kepemimpinan. Sudah saya sampaikan dalam statement yang lalu. Nah hari ini saya akan bicara yang kedua, yaitu kesisteman. Yang inilah sedang dibawa oleh tim reformasi Polri ini, pendekatan kesisteman. Kalau hanya tergantung dari pemimpinnya A jadi A, tiba-tiba berubah lagi jadi B, kita akan melihat perubahan-perubahan yang tidak stabil. Tapi dengan pendekatan kesisteman, dengan tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden ini, mudah-mudahan secara struktural, kultural, itu akan menghilangkan peluang-peluang Polri ke depan untuk bisa menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Secara negatif. Nah, mudah-mudahan kita beri masukan sebanyak-banyaknya sebagai rakyat. Itu bukti kontribusi kita sebagai warga negara. Kalau mau diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, kebangetan. Ya, ini tadi Pak Jenderal menyebut soal kepemimpinan. Yes. Nah, kita tahu dalam mungkin hampir kurang lebih sebulan ini, tuntutan rakyat itu adalah soal kepemimpinan, ganti Kapolri. Nah, ini saya tadi pagi membaca dalam sebuah media online bahwa kan rakyat menuntut penggantian kepemimpinan. Tetapi di dalam berita online tadi itu Kapolri menyatakan kalau kurang lebih kalau pun saya diganti tidak menyelesaikan masalah. Nah, saya melihat ini kok Kapolri justru seperti bukan, malah menurut saya yang ini ekstrimnya lah seperti melawan dalam tanda kutip, menantang presiden yang ingin menata kepolisian ini dengan mengatakan kalaupun saya diganti nggak menyelesaikan masalah. Kan harusnya nggak pantas lah bicara seperti itu. Ini fokusnya kepada pimpinan Kapolri itu. Ya. Atas pertanyaan Bu Rosi kalau nggak salah ya, dalam podcastnya ya. Jadi begini, ya mungkin ada juga maksud Pak Kapolri itu untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki Polri sebelum beliau meninggalkan Polri. Itu niatan yang bagus. Tetapi problemnya, desakan publik sudah cukup bergulir besar untuk penggantian Kapolri. Kalau dilihat dari usia kepemimpinan beliau kan sudah kurang lebih 4,5 tahun. Itu spektakuler, mecah rekor itu. Sementara yang lain juga siap, punya kemampuan, kapabilitas. Kita yakin, percaya dirilah bahwa di Polri itu banyak masih banyak orang yang hebat, punya pengalaman, karakter. Jangan lakukan perubahan itu sendiri, tapi beramai-ramai dengan yang lain. Salah satunya tim transformasi. Tapi bicara soal pergantian pimpinan, Pak Kapolri, adik-adik Bapak banyak yang hebat-hebat, Pak. Percaya. Sudah waktunya tongkat komando ini bisa dipelalikan. Akan lebih kesatria dan mengharumkan nama Bapak.
apabila Bapak sambut Ya. keinginan rakyat itu dengan positif. Statement Bapak kemarin dalam podcast Rossi itu menuai konflik baru, Pak. Jadi sadarilah, saya yakin di Mabes Polri sana banyak sekali perwira-perwira tinggi yang siap, kapabel, pengalaman, dan mungkin akan memberikan darah baru pencerahan bagi internal Polri sendiri maupun bagi publik dan bagi pemerintah. Bapak bisa mundur dengan tenang, tetapi tetap berjuang untuk perbaikan polisi. Seperti kami sudah purna pun tidak mati batam untuk ingin memiliki polisi yang baik. Perjuangan tidak harus menjadi Kapolri, tetapi sebagai purnawirawan seperti kami pun semua senior-senior tetap ingin membantu memperbaiki polisi, mendapatkan polisi yang dicintai oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, dan ini juga berarti kan satu ujian dan tanda tanya juga kenapa Presiden begitu seperti mengulur waktu yang ya bisa dianggap begitu panjang untuk mengganti Kapolri yang tuntutannya sudah semakin besar seperti Pak Jenderal katakan tadi. Nah ini kan jadi ujian apakah seorang presiden menyerap aspirasi rakyat, ya, dan bisa dibilang kejadian tanggal 25, 28 sampai 30 itu kan menunjukkan bisa dibilang kegagalan seorang pemimpin, ya, seorang Kapolri dalam menangani kejadian yang ada di masyarakat yang kita tidak ingin menjadi sesuatu kerusuhan yang merugikan semua pihak gitu. Ya, ini gimana nih pendapatnya Pak Jenderal? Kenapa Presiden begitu lama, begitu susah? Itu ada sesuatu hal yang apakah ya kita juga jadi tanda tanya. Demikian. Ya. Saya pribadi yakin pasti pemimpin kita, Presiden, sudah betul-betul mengakomodir keinginan rakyat untuk supaya kita memiliki Polri yang baik. Terbukti dengan statement beliau rencananya akan membentuk tim baru. Itu sudah bukti nyata. Tinggal bagaimana berbagai pihak untuk juga ikut mendapatkannya. Itu sudah. Di sini saya melihat pemimpin kita mengutamakan, cukup memprioritaskan juga untuk adanya perubahan sistem, pendekatan kesisteman. Ya, mungkin beliau berpikir percuma juga ganti siapa Kapolri atau ganti siapa Ya, kalau sistemnya nggak dibuat dengan bagus. Ya, belum tentu yang pengganti mampu bisa lebih baik dan sebagainya. Bagus juga. Kesistemannya juga harus bagus. Yang saya bilang hari ini, memang kewenangan yang diberikan kepada Polri itu Terlalu besar. overloaded. Iya. Sehingga berat bagi Polri untuk ini dengan kapasitas yang ada sekarang ini. Iya. Karena apa? Tanpa disadari 10 tahun terakhir Polri itu menerima peran-peran tidak tertulis dari berbagai kepentingan. Contohnya oligarki. Betul. Kita perhatikan masyarakat Banten, contohnya masalah PIK 2. Belum apa-apa sudah dijaga oleh polisi loh. Tugas polisi ini menjaga semua kok, bukan hanya di situ. Iya. Di situ perlu pada penebalan, penguatan kalau sudah terjadi rencana untuk kekerasan yang cenderung pidana. Oke. Ya. Tapi kalau orang baru mau menyampaikan pendapat, ya cukup dikawal saja, dilihat bagaimana aspirasinya ditampung, disampaikan kepada pemerintah supaya bisa diambil jalan solusi. Itulah democratic policing, itulah pemerintahan yang berkeadilan. Jangan begitu ada komplain dari masyarakat, kerahkan polisi pakai senjata untuk menjaga. Ya? Sama saja mengadu polisi dengan rakyat. Betul. Nggak bener ini. Nggak benar. Saya nggak setuju itu, Pak. Baik. Ya. Malah rakyat diintimidasi. Tadi kita udah dengar bagaimana keinginan dari Pak Jenderal Nako tentang polisi. Ya. Tentunya kalau saya beranggapan tidak semua kesalahan polisi. Ya,
Jadi polisi juga masih bisa dibenahi Pak ya. Bisa Pak, Bisa. kita harus optimis itu Oke, Pak. Kita harus optimis. Nah, bagaimana pendapat Ya, saya pikir dari apa yang sudah dijelaskan Pak Jenderal tadi, bahwa memang institusi polisi itu harus dikembalikan pada ranahnya, Ya. pada posisi sebagai pelayan dan ketertiban di dalam Menjaga masyarakat, bukan sebagai pasukan Ya. yang mengintimidasi, yang menakut-nakuti rakyat. Apalagi dipakai oleh orang-orang kepentingan yang abu-abu, nggak jelas. Oleh Garke, ya dalam bahasa seorang tokoh nasional itu, ini jangan terlibat dalam state corporate crime. Yes. Ini kan jadi sangat merugikan institusi Ya. yang sudah dibangun, dan insya Allah dalam Polri sendiri itu banyak jenderal-jenderal yang punya integritas tinggi. Saya yakin itu. Oh, iya. Pak Napo? Saya mau tanya tuh. Iya. Ini satu nih terakhir. Iya. Polisi itu kan seharusnya sebagai alat negara ya, Alat negara, bukan alat perlengkapan. bukan alat pemerintah. Tapi alat negara. Betul ya, Ya, betul, alat negara, betul. tapi bukan pemerintah. Iya. Bukan penguasa maksudnya. Oh. Iya. Alat negara. Apalagi alat daripada oligarki. Oligarki itu merusak, betul. Enggak. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita udah sepakat, kita berharap polisi bisa berubah, ya. Polisi tidak jangan mau diintimidasi, jangan mau diperalat. Saya kira demikian, Pak Napo. Mungkin masih ada yang bisa mau disampaikan. Closing statement ya. 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 Saudara-saudara, selamanya dalam masyarakat demokrasi membutuhkan suatu institusi yang bisa memberikan pelayanan atas nama negara bangsa, atas nama negara, memberikan perlindungan, jaminan keamanan, ketertiban umum. Itulah yang disebut dengan polisi secara internasional. Kita semua merindukan polisi yang bisa melakukan itu dengan maksimal. Maka bukan saya bela polisi, jangan kita membenci polisi, tapi kita perlu memiliki polisi yang baik, dan kita semua berhak untuk meminta polisi kita kembali kepada citanya sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan penjaga Kamtibmas. Kita tidak rela polisi dipakai oleh orang-orang kepentingan-kepentingan yang minor, apalagi kepentingan yang abu-abu untuk kepentingan sekelompok, karena polisi bukan milik sekelompok orang. Polisi adalah milik negara. Apapun yang dilakukan polisi jelek berarti negara jelek, polisi bagus berarti negara yang bagus. Oke. Saya minta tolong kepada negara untuk turut membuat polisi yang bagus, karena polisi yang bagus adalah cerminan dari negara yang sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Jenderal Napoleon yang mengharap banyak sebagai seorang mantan jenderal dari kepolisian. Terima kasih Pak Jenderal atas bincang-bincangnya. Terima kasih juga Bung Ismet. Mungkin kita bisa saling mengisi untuk kemudian hari. Amin. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan dan kebenaran. Racikan Berita